setiap personel memiliki peran yang penting, dan apabila mereka melakukannya dengan dedikasi yang tinggi, saya rasa hasilnya pun akan menjadi optimal dalam hal penanganan COVID ini. Assalamualaikum Sobat PKMK, pemirsa dan pendengar podcast dimanapun Anda berada. Salam jumpa pada Bincang Sistem Kesehatan episode yang kelima yang berjudul Strategi Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor Saat Bencana untuk Mendukung Ketahanan Kesehatan. Bersama saya, Apoteker Hikide Yulian sebagai host Anda pada kesempatan hari ini. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan sistem kesehatan yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative atau KSI. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru mengenai berbagai informasi lainnya terkait dengan informasi sistem kesehatan pada website sistemkesehatan.net dan bencanakesehatan.net. Pertama-tama saya akan menyapa narasumber kita, yaitu Dr. Aditya Jati sebagai Deputi Sistem dan Strategi dari BNPB, yang dalam hari ini menjadikan bagaimana lintas sektor dapat menjadikan sistem kesehatan nasional kita lebih tangguh atau resilient, dan kita akan simak diskusinya dengan beliau hari ini. Ya. Jadi memang dalam setengah tahun awal 2021 ini tenaga kesehatan ini sejak Maret 2020 Maret 2020 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Bapak Presiden. Kemudian banyak model koordinasi dan mobilisasi sumber daya yang selama ini secara teori telah kita pelajari, teori-teori bencana ya. Kemudiannya bagaimana mekanisme koordinasi Satgas Nasional maupun Pemda dengan BNPB maupun BPBD di daerah. Jadi bagaimana Pak modelnya koordinasi antara Satgas, kan ada Satgas, ada BNPB. Nah ini mungkin kita bisa dijelaskan juga. Baik, terima kasih Mas Gede, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Fakultas Kedokteran UGM yang memang memiliki interest untuk bagaimana sebetulnya knowledge management, kalau kita bisa katakan sebagai basic knowledge, bagaimana pengembangan masalah kesehatan dan juga keterkaitan dengan kebencanaan. Jadi saya Raditya Jati sebagai Deputi Sistem dan Strategi saat ini memberikan informasi bahwa kalau kita bicara tentang bencana, sesuai dengan Undang-Undang 24 2007 telah disampaikan bahwa di situ ada bencana yang sifatnya alam, non-alam, dan kategori non-alam termasuk adalah pandemi. Makanya saat itu memang Bapak Presiden sebagai Kepala Negara menetapkan ini adalah bencana nasional sebagai kejadian pandemi yang memang berdampak pada secara nasional bahkan juga internasional, dan juga berdampak tidak hanya masalah kesehatan tapi juga bisa berdampak kepada sosial ekonomi. Nah, kita belajar banyak juga dari bagaimana manajemen penanganan COVID ini sejak 2020 tersebut. Bapak Presiden telah membentuk saat itu adalah yang disebut dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yang kemudian karakteristik bencana non-alam yang multidimensi ini kemudian penanganannya lebih komprehensif, sehingga terbentuk Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang kita kenal dengan KPJPEN, ya, KPJPEN. Di mana Satgas COVID-19 ini atau kita sebut dengan SPC-19 ini menjadi bagian yang terintegrasi dari komite yang akhirnya tersebut menjadi fokus dalam penanganan pengendalian COVID-19. Nah, kalau kita lihat dari mekanisme dan yang telah disampaikan di dalam dimandatkan dalam undang-undang, memang yang bertanggung jawab secara nasional adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam hal penanganan bencana, dan di daerah sesuai dengan mandat undang-undang adalah Badan Penanganan Bencana Daerah BPBD, baik itu level provinsi maupun kabupaten kota. Terkait dengan koordinasi dengan yang disebut dengan Satgas Nasional dan Daerah, kita bisa melihat kebijakan nasional
berdasarkan kajian-kajian yang di daerah maupun para pakar epidemiologi. Jadi kita lihat kesehatan masyarakat ini didiskusikan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mengoptimalkan penanganan dan pengendalian di daerah. Jadi ini dilakukan secara intens dengan tim Satgas yang memang terdiri dari berbagai ahli, dan memang kebijakan itu akhirnya dilaksanakan secara berjenjang sebagai Satgas provinsi, kemudian kabupaten kota hingga kecamatan hingga desa kelurahan. Bahkan tantangannya adalah bagaimana level ini menjadi level RT RW, jadi household. Memang yang menjadi tanggung jawab Bapak Kepala BNPB sebagai Ketua Satgas penanganan COVID-19 ini melakukan koordinasi secara rutin. Jadi dengan pemangku kepentingan lainnya atau kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tugasnya adalah pengendalian yang dilakukan oleh Satgas maupun kabupaten kota, yaitu pencegahan, penanganan, dan pembinaan. Jadi kita ketahui bahwa melakukan supervisi hingga tingkat desa kelurahan, termasuk di situ ada pendampingan, kemudian ada koordinasi dukungan. Misalnya kebijakan PPKM, kita lihat bahwa kebijakan ini diterjemahkan hingga tingkat posko desa kelurahan dengan melakukan strategi pencegahan, penanganan, dan pendukung pembinaan. Jadi BNPB dan maupun BPBD ini mendukung Satgas ya dalam hal sumber daya, misalnya program Satgas melalui 3M, kemudian dengan salah satunya menggunakan masker, BNPB mendukung, membantu dan menyediakan masker, kemudian distribusi hingga warga oleh Satgas daerah. Di awal memang kami ikut mendukung ketersediaan dalam hal laboratorium seperti alat PCR dan seterusnya, termasuk alat swab antigen, dan ini pun juga kita lakukan bila mana terjadi bencana. Jadi tahun lalu hingga awal tahun lalu ini kita tahu bahwa beberapa catatan kejadian bencana itu tetap harus menggunakan protokol kesehatan yang cukup ketat, terutama di wilayah pengungsian atau penyintas yang memang mereka tetap harus melakukan kegiatan pengungsian atau penyintas, tapi tetap protokol kesehatan harus dilakukan dengan baik. Contoh yang mungkin bisa menjadi benchmark adalah BNPB bersama BPBD di 2 provinsi Jawa Tengah dan DIY waktu siaga Merapi, para penyintas termasuk kaum rentan, kelompok rentan dikelompokkan dan dipilah antara kelompok rentan dan kemudian wajib menggunakan masker, semuanya masuk, tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan para penyintas. Dan para penyintas pun selalu dicek dan kita support dengan swab antigen. Ini salah satu cara di mana masa krisis kejadian bencana bersamaan dengan adanya coronavirus atau COVID-19 ini supaya dapat tertangani dan tidak menimbulkan penularan atau klaster baru di wilayah pengungsian. Ini contoh-contoh yang relatif dapat langsung diimplementasikan dan dikoordinasikan oleh BNPB sekaligus Satgas COVID-19 di tingkat nasional hingga level daerah. Saya rasa itu Mas Gede bisa menjadi catatan kita bersama. Iya Bapak, terima kasih. Ini bagus sekali insight-nya. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata seperti itu kinerja dari BNPB dan BPBD mendampingi Satgas. Dan kita juga melihat bersama Pak, di tahun lalu terutamanya ya, sepertinya kementerian lembaga juga mengalami kendala dalam berkoordinasi maupun komunikasi dengan Satgas. Mungkin masih gamang gitu ya, karena ada struktur baru. Dan sepertinya lebih mudah dengan BNPB. Kita lihat dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih. Nah ini bagaimana solusinya Pak untuk mengurangi hal itu sampai kemudian bisa lancar seperti itu? Ya. Monggo, Pak. Jadi mungkin nggak perlu disampaikan secara tumpang tindih ya, karena kita tahu bahwa kejadian COVID ini kan kejadian yang bisa dikatakan pertama dan mungkin tidak semua negara pun memiliki pengalaman yang baik juga. Jadi saya rasa Indonesia, terutama kita yang memiliki mekanisme decentralized government, ini memiliki tantangan yang bagaimana sebetulnya dari pusat hingga level daerah itu dalam satu komando di bawah komando Bapak Presiden yang telah memberikan arahan melalui protokol kesehatan dan penanganan COVID hingga 3T dan 3M dilaksanakan dengan baik hingga level daerah. Jadi saya rasa yang paling penting adalah bagaimana sinergitas dalam hal koordinasi. Dan ini disampaikan bahwa sinergitas dalam koordinasi
termasuk dalam hal komunikasi. Jadi kita sampaikan setiap bencana itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Kita bicara tentang Gunung Merapi atau Gunung Api akan berbeda kalau kita bicara ada banjir, akan berbeda kalau ada gempa bumi, dan akan berbeda dengan kalau itu terjadi tsunami. Termasuk dalam hal penanganannya, wali datanya, siapa saja yang bertanggung jawab, hingga sampai bagaimana kita melakukan koordinasi lintas sektor dan kita melakukan koordinasi sebagai wali data. Contoh, kita bicara gempa bumi dan tsunami, wali data ada di BMKG. Namun koordinasi sampai level daerah dan bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dan bagaimana penyiapan dalam hal pengungsian dan seterusnya memang berada di BNPB dan BPBD. Nah, ini contoh misalnya kalau tanah longsor atau gerakan tanah itu berada di BVMPG dan Gunung Api juga ada di BVMPG di bawah Kementerian ESDM. Dan kita selalu melakukan koordinasi. Jadi sebetulnya kalau kita bicara bencana alam atau natural hazard, itu kita sudah biasa melakukan koordinasi yang sifatnya memang itu lintas sektor. Bahkan di daerah sudah menjadi satu komando yang disebut dengan satu komando incident command system yang memang disiapkan oleh daerah sebagai bentuk posko. Nah, mekanisme inilah yang kita pakai untuk Satgas dalam hal penanganan COVID ini, bagaimana posko yang ada di daerah maupun Satgas COVID yang ada di daerah itu bisa berfungsi dengan baik. Kita tahu bahwa setiap tantangan dari karakteristik ini, misalnya seperti flu burung atau bencana alam lainnya, virus COVID ini, penyebab COVID ini memberikan hal baru, seperti karakter virusnya. Ya, kalau kita bicara risiko, gunung api kelihatan gunungnya, risikonya apa, meletusnya kapan, adanya deformasi, ada tanda kegempaan, dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara karakter virus, risikonya di mana? Penyebarannya seperti apa? Penyembuhannya seperti apa? Pencegahannya seperti apa? Atau mutasi virusnya seperti apa? Banyak negara yang mengalami hal yang sama dan pendekatannya berbeda dilakukan oleh mereka. Namun pendekatan yang kita lakukan, kita bicara risiko. Berarti kalau kita bicara risiko itu ada di mana penularannya? Apakah karena ada kerumunan atau karena ada penularan kalau kita tidak menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan seterusnya. Nah, itu yang kita bicara adalah risikonya penularan. Terkait dengan solusi, kita perlu ketahui bahwa secara terbuka kita menerima masukan yang secara positif, ya, baik itu berbasis pada saintifik ataupun fenomena yang di tengah masyarakat. Jadi kita juga memantau secara risk communication atau komunikasi risikonya itu melalui media sosial, terutama kalau itu ada komentar dari masyarakat, bagaimana upaya, bagaimana penjelasan dan seterusnya. Dan itu pun lintas sektor. Kementerian Kominfo juga sudah mengeluarkan satu informasi portal yang bagaimana kita melakukan cross check apakah informasi itu hoax atau tidak. Nah, ini saya rasa penting sekali karena kalau hoax pasti akan menimbulkan kepanikan juga oleh masyarakat. Jadi saya rasa koordinasi, kolaborasi, konsultasi antar stakeholders, antar sektor tetap kita lakukan, dan juga tentunya masukan-masukan dari para ahli secara saintifik. Dengan adanya mutasi atau varian baru, tentunya itu menjadikan kita bagaimana kita change management atau bagaimana dinamika pengelolaan risiko itu harus dilakukan kembali karena memang ada perubahan pola yang harus kita lakukan. Jadi misalnya dengan PPKM darurat ini yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk Jawa dan Bali memang karena kasus peningkatan yang cukup drastis, namun dengan demikian dengan adanya spesifik case yang dulu PSBB kemudian menjadi PPKM dan PPKM darurat untuk Jawa Bali, upaya dalam hal penanganannya juga akan sangat berbeda dengan leveling, dan akhirnya pengetatan inilah yang akhirnya kita bisa lakukan. Jadi sekali lagi kebijakannya memang harus dinamis sesuai dengan perkembangan yang ada di lapangan, baik itu varian baru maupun juga pola perilaku masyarakat yang juga bisa melakukan perubahan. Ini contoh yang bisa kita sampaikan, dan yang berikutnya adalah contoh yang kemarin kami mendampingi Pak Wakil Presiden untuk meninjau lokasi-lokasi sekolah yang sudah melakukan tatap muka. Nah, ini contoh memang kita ke depan memang harus menuju ke
new normal atau kita adaptasi kebiasaan baru yang dulu memang di awal COVID kita menyampaikan tentunya nanti kalau pandemi ini bisa menjadi endemi, ya kita harus melakukan perubahan perilaku kita. Tapi the show must go on, guys. Jadi ekonomi harus tetap jalan, kegiatan sosial budaya tetap jalan. Tapi bagaimana dengan kasus yang sekarang kita hadapi? Kita mengalami fase di mana perubahan lifestyle atau perilaku yang akan menjadi dalam kehidupan kita mendatang tentunya harus dilakukan. Nah ini tentunya kebijakan akan sangat dinamis terus. Jadi kalaupun itu ada tantangan yang saling tidak sesuai, tapi pemerintah tetap berupaya kita harus melaksanakan yang terbaik untuk masyarakat kita yang saat ini mengalami pandemi. Demikian Mas Gede. Jadi Pak, jadi memang mungkin bukan tumpang tindih, tapi karena dinamis, tantangannya eksternal tadi kita sudah dengarkan sendiri dari Pak Raditya bahwa tantangan itu tidak hanya Indonesia yang diverse ini ya, sudah 500 sekian kabupaten, kemudian dengan kebaruan virus ini yang memang harus dinamis mengeluarkan kebijakan. Seperti itu memang tantangannya Pak. Kalau di dalam BNPB sendiri dengan kita sebutkan dualisme ini, ada Satgas, kemudian BNPB juga ada tupoksinya mengurusi bencana. Nah, ini bagaimana Pak tantangannya dalam dualisme ini? Monggo Pak. Ya ini sering ditanya oleh teman-teman media khususnya, karena pertanyaannya bagaimana kinerja BNPB dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita perhatikan Satgas adalah struktur organisasi yang telah terbentuk dan saat ini memang di bawah Kementerian Perekonomian dan KPCPN. Satgas terdiri dari orang-orang profesional yang sifatnya memang ad hoc. Jadi memang organisasi itu terbentuk karena memang kebutuhan yang ada saat ini dan yang memang Bapak Kepala BNPB sekaligus sebagai Ketua Satgas. Jadi ini memang seolah-olah kok dualisme, tapi sebetulnya bukan, karena ini memang satu kesatuan. Jadi tidak ada yang menjadikan kita menjadi dualisme, tapi intinya BNPB sendiri memang masih menangani masalah penanganan bencana yang natural hazard atau sifatnya alam, dan Satgas ini memang fokus pada penanganan COVID dan mereka memberikan dukungan, dan saat ini memang BNPB memberikan dukungan sumber daya termasuk untuk Satgas ini, dan memang dengan adanya Kepala BNPB yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Satgas, ini tidak terlalu berpengaruh dalam implementasi di lapangan. Jadi penanganan masalah bencana tetap kami lakukan dan Satgas tetap berjalan dengan baik. Saya rasa itu sebagai bentuk sinergitas antara BNPB dan Satgas yang memang kita dalam satu komando di bawah Bapak Kepala BNPB. Demikian Mas Gede. Ya baik Pak, sangat jelas sekali informasi yang tadi disampaikan. Semoga ini mengurangi keraguan kemudian polemik dalam masyarakat seperti ya Pak. Tadi disampaikan juga Satgas ini kan badan ad hoc ya Pak ya. Jadi kira-kira apakah nantinya ada evaluasi strategis dari implementasi Satgas ini, terutama ini kita melihat sudah ada penurunan dari gelombang kedua. Meskipun kita mungkin tidak tahu akan ada berapa gelombang yang akan menghantam Indonesia. Semoga cukup 2 saja ya Pak. Nah, kemudian nantinya apakah nanti Satgas ini setelah gelombang kedua ini misalnya selesai, kemudian tadi Bapak sampaikan masuk ke new normal, adaptasi kebiasaan baru poin 2 misalnya. Nah, apakah Satgas akan dibubarkan, kemudian dikembalikan fungsinya ke BNPB untuk fase pemulihan dini dan rehab rekon gitu pasca pandemi atau bagaimana Pak? Monggo Pak, mungkin bisa dijelaskan. Baik Mas Gede, terima kasih. Jadi kalau di bencana kita ada istilah living harmony with disaster. Jadi kita memang harus hidup berdampingan dengan bencana, dan ini memang konsep, bukan hanya konsep tapi filosofi yang harus kita lakukan. Contoh kalau di UGM ancamannya kan Gunung Merapi, apa ya Merapinya bisa dipindah? Kan nggak mungkin. Dan kalau lagi aktivitas dan akhirnya berdampak pada pengeluaran material termasuk pyroclastic flow atau biasa disebut pedus gembel, yang nggak bisa dipungkiri memang itu bagian karakteristik
Merapi kekhasannya adalah mengeluarkan pyroclastic flow atau wedus gembel tersebut. Dan dengan ancaman wedus gembel, apakah masyarakat bisa selamat? Bisa, asal kita tahu alurnya, jalurnya, dan kapan akan keluar. Akhirnya mitigasi yang paling penting atau pencegahan yang harus kita lakukan. Jadi living harmony with disaster saya rasa menjadi salah satu poin penting bagaimana kita living harmony with COVID. Mungkin ini agak sedikit ekstrim, tapi ke depan memang kemungkinan menjadi endemi yang mungkin akan menjadi suatu virus yang memang ada di masyarakat kita. Nah, tantangannya adalah sekarang bagaimana masyarakat itu sudah bisa melakukan hidup berdampingan dengan COVID. Salah satunya yang kita dorong dari pemerintah adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi kita dorong sepenuhnya di bawah Kementerian Kesehatan agar semua masyarakat tak terkecuali bisa mendapatkan vaksin, dan juga di seluruh wilayah Nusantara kita sampai hingga pulau-pulau yang memang terpencil dan seterusnya. Ini menjadi tantangan dan tentunya pemerintah berusaha kuat tenaga untuk bisa mendistribusikan vaksin ini sampai, dan kita juga mendorong pemerintah daerah untuk bisa segera melaksanakan vaksinasi dengan para vaksinator yang bisa ada di daerah supaya ada percepatan. Paling tidak ini adalah salah satu upaya mitigasi yang kita sebut dengan pemahaman terhadap risiko itu tadi. Nah, kami sangat mengapresiasi dengan berbagai pihak yang telah membantu penanganan pengendalian COVID ini, kolaborasi sinergitas yang biasa disebut dengan pentahelix atau keterlibatan helix atau multi stakeholders dari pemerintah, akademisi atau perguruan tinggi, kemudian yang ketiga adalah pihak swasta, keempat adalah masyarakat, dan tentunya media. Yang kelima, helix ini adalah salah satu upaya bagaimana kita bersinergi benar-benar dalam penanggulangan dan pengendalian COVID ini dapat terlaksana dengan baik. Misalnya tanpa ada keterpihakan yang lain, misalnya masyarakat, pelaksanaan PPKM Mikro mungkin tidak bisa seoptimal kalau ada keterlibatan misalnya masyarakat dan media. Contoh misalnya kreativitas masyarakat di Jawa Tengah dengan Jogotongo, kemudian di Bali dengan Banjarnya, di Jogja dengan RT RW siaga COVID dan semuanya. Itu saya rasa bentuk gerakan-gerakan yang masif ada di masyarakat dan keterlibatan mereka sangat penting. Jadi saya rasa Satgas sebagai bentuk command system, tapi dukungan semua pentahelik menjadi sangat penting kita lakukan, dan kami sangat memberikan apresiasi. Satgas Nasional sendiri menerapkan pendekatan pengendalian pandemi ini untuk menurunkan laju penularan secara defensif dan meningkatkan kapasitas respon yang sifatnya ofensif. Dan defensif ini mengacu pada 3M ya, yang selalu dikumandangkan, dipromosikan, terutama pemanfaatan masker, dan yang berikutnya adalah penjangkauan vaksinasi kepada masyarakat yang sifatnya memang harus kita lakukan dengan 3T yang memang saat ini ditangani langsung oleh puskesmas, dan sekarang didukung penuh dengan TNI, Polri, dengan vaksinasi, dan juga semua kita ada relawan dan juga kegiatan-kegiatan yang masif oleh para pihak swasta untuk mendukung vaksinasi tersebut. Saya rasa ini semua menjadi gerakan yang sifatnya masif, kolaboratif untuk semua pihak. Jadi secara kolaboratif inklusif kita bisa membangun suatu bentuk strategi dalam implementasi COVID ini, penurunan hingga gelombang kedua yang akhirnya bisa dikatakan melandai. Dan kita belum tahu apakah gelombang ketiga nanti ada, yang tentunya kalau memang kita ketat dalam penanganan COVID dan penanggulangannya dan kita siap menghadapinya, saya rasa kita bisa antisipasi dan melakukan upaya mitigasinya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Gede untuk kapan itu dibubarkan, kita tidak bisa membahas itu sekarang karena saat itu memang belum ada ke arah sana. Selama status kebencanaan pandemi ini masih ditetapkan dan kita tetap bergerak, yang penting kita tetap semangat bagaimana pengendalian pandemi menjadi endemi ini jangan sampai menjadi suatu hal yang akhirnya mengganggu kehidupan masyarakat kita. Namun perubahan perilaku menjadi penting, terus kita tetap cermati tren ke depan, bagaimana secara grafik ini apakah melandai dan
justru naik kembali. Yang data kami dari 1,5 tahun ini menunjukkan bahwa peningkatan gelombang ini memang grafik memang karena disebabkan rata-rata karena masa libur yang cukup panjang dan akhirnya terjadi kerumunan, penularan, aktivitas sosial, budaya, dan seterusnya bisa menimbulkan peningkatan yang cukup tinggi. Jadi saya rasa itu yang harus menjadi perhatian masyarakat juga, sama-sama menjaga Satgas tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada kesadaran kolektif dari masyarakat. Termasuk bagaimana masyarakat khususnya dalam hal perubahan perilaku yang menjadi salah satu kunci untuk dalam hal penanganan hal tersebut. Jadi untuk saat ini memang Satgas masih bekerja sekuat tenaga dan untuk menangani masalah pengendalian COVID ini. Demikian Mas Gede, terima kasih. Ya, baik Pak, memang kita tidak andai-andai terlalu jauh, tapi begitu yang mungkin kita bisa ambil pelajaran dari sini, yaitu living harmony with the disaster. Jadi ya semacam new normal gitu ya Pak ya. Jadi dengan strategi yang defensif dan ofensif itu kita dukung terus pemerintah Indonesia untuk melakukannya dan implementasi ini. Nah, memang seperti yang tadi telah Bapak sampaikan juga, ternyata kita melihat bencana non alam ini, pandemi ini tidak bisa ditangani hanya oleh sektor kesehatan saja. Terus terang kami juga dari sektor kesehatan juga terpontal-pontal juga ya. Itulah kenapa kemudian dibentuk Satgas, dan alhamdulillahnya tadi sudah dengan kolaborasi Pentahelix, kita dari akademisi sebagai salah satu helix ini juga membuat momen-momen seperti knowledge management ini untuk membantu menyebarluaskan informasi, menghalau hoax juga. Nah, kemudian kira-kira apa saja Pak hal positif lain yang mungkin bisa kita ambil dari pembentukan Satgas ini Pak? Selain kolaborasi tadi, vaksinasi, segala macam, itu luar biasa sekali Pak. Monggo Pak. Ya. Jadi kalau dalam hal penanganan COVID, baik itu yang sifatnya alam maupun alam, sangat dibutuhkan kesatuan komando. Ya, yang disebut dengan alur komando incident command system, yang pijakan komando yang paling tinggi yang kemudian diteruskan hingga tingkat desa, ini menjadi kunci. Jadi kalau kita bicara Satgas nasional hingga daerah menjadi peran penting karena itu alur komando. Jadi kebijakan dari Bapak Presiden langsung bisa diterapkan hingga level desa, termasuk dalam hal penanganan dan permasalahan apa yang bisa ada di lapangan bisa langsung diketahui. Pemantauan pun dapat kita lakukan. Kita punya aplikasi yang langsung dimanfaatkan oleh para relawan, para TNI, Polri yang ada di lapangan, sampai Babinsa, Babin Kamtibmas semua bergerak untuk memberikan informasi, misalnya pelanggaran terhadap kerumunan. Itu nanti itu langsung ada fotonya dan terpantau di pusat. Dan setiap hari kita mendapatkan laporan ribuan kejadian yang akhirnya diperketat karena kita melakukan koordinasi dan pelaporan itu kita sampaikan kepada kepala daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui perangkat OPD yang ada di daerah, termasuk mungkin Satpol PP dan seterusnya, atau Satgas gabungan yang ada di daerah, termasuk Satpol PP dalam penertiban. Jadi kalau kita bicara Satgas ini sama perannya dengan pos komando, Mas Gede. Jadi posko yang biasanya digunakan dalam penanganan bencana alam. Jadi posko ini memiliki beberapa bidang seperti perencanaan, operasi, logistik, keuangan, administrasi. Ya, ini di Satgas misalnya dalam operasi disebutkan dengan bidang perubahan perilaku. Kita ada khusus bidang perubahan perilaku. Di situ bagaimana kita memberikan kampanyekan dan termasuk bagaimana perubahan perilaku itu bisa diukur dan bisa kita ukur berapa orang yang menggunakan masker di wilayah tertentu, pelanggarannya seperti apa, kita punya datanya semuanya itu. Terus ada juga bidang data dan informasi yang memang ini setiap hari komunikasi dengan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Kesehatan. Dari data itu kita olah dan menjadikan informasi yang akhirnya bisa kita analisis. Dan semua unit atau bidang yang terkait dengan komunikasi publik misalnya. Ini terkaitan dengan bagaimana memberikan komunikasi risiko kepada masyarakat, termasuk keterlibatan fellowship para media, para jurnalis seluruh Indonesia untuk ikut mendukung, membuat tulisan positif dan bagaimana media mainstream tetap mendukung bahwa ini adalah suatu yang harus kita tangani bersama, tidak bisa kita
dilakukan secara sendiri oleh pemerintah. Dan saya rasa komunikasi publik menjadi hal yang sangat penting sekali dalam hal kejadian COVID-19 ini. Dan semua harus mampu dikoordinasikan dan direncanakan dan diterjemahkan dalam saat melakukan operasi, sehingga tujuan dalam penanganan ini bisa dilaksanakan secara efektif. Ya, kita tahu tidak mudah dalam prakteknya dalam mengkoordinasikan berbagai institusi, tapi kita melihat bahwa dengan adanya satu komando dan ada satu sistem yang sistemik, akhirnya tantangan ini dapat dicarikan solusinya. Dan dengan adanya Satgas ini perlu kepemimpinan yang handal, baik itu di pusat maupun di daerah. Dan saya rasa kita tahu komitmen kepala daerah sangat-sangat luar biasa. Mereka juga sangat membantu dan meneruskan rantai komando yang ada di pusat oleh Bapak Presiden, hingga itu bisa menjadi suatu kebersamaan juga di daerah dalam hal koordinasi untuk kepentingan dari setiap institusi dapat dikolaborasikan bersama. Saya rasa itu Mas Gede yang bisa memberikan catatan positif apa yang dalam pembentukan Satgas ini dan bisa berhasil, namun tentunya dengan dukungan semua sektor, lini, dan juga pentahelik tadi Mas. Pak matur nuwun, sangat konkret sekali tadi informasi yang telah diberikan. Memang ada beberapa hal yang saya catat, ini memang bagus sekali komunikasinya. Kemudian yang penting ini mungkin banyak yang tidak mengetahui, yaitu alur komando dan juga leadership komitmen kepala daerah ini. Memang alur komando ini terutama kita masih tergagap-gagap di awal-awal tahun kemarin ya, jadi sehingga banyak ya sampai sekarang juga masih banyak yang ngeyelan, tapi alhamdulillah seperti tadi telah Bapak sampaikan, dengan adanya komitmen dan leadership dari kepala daerah, sedikit demi sedikit ini bisa kita kurangi tantangan-tantangan ini. Terima kasih Bapak. Ini terakhir Pak, kapasitas apa Pak yang perlu ditingkatkan agar sistem komando koordinasi lintas sektor ini, baik nasional maupun daerah skalanya, mampu beradaptasi di fase pandemi yang akan datang? Insya Allah kita tidak mengharapkan ada gelombang ketiga, tapi kalau pun memang ada, kita sudah benar-benar siap menghadapinya. Ya. Monggo Pak, silakan. Jadi sekali lagi mungkin saya mau highlight masalah leadership dan kepemimpinan. Kepemimpinan kepala daerah. Jadi yang memang ditunjukkan selama ini sangat baik, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan baik juga. Kepemimpinan di daerah, kita tahu bahwa setiap gubernur yang memimpin di provinsi, kemudian turun di bupati, dan kemudian sampai Pak Camat, kelurahan, kemudian di RT RW menjadi penting sekali, dan kesadaran itu yang akhirnya, komitmen itulah yang akhirnya membentuk suatu mekanisme yang sistemik, dan saya rasa itu sistem komando yang bisa terus ditingkatkan. Jadi kita tahu mungkin ada kesenjangan sumber daya juga kalau kita perhatikan seluruh wilayah Indonesia, namun pada umumnya hampir seluruh kepala daerah mempunyai komitmen untuk bagaimana penanganan COVID ini dapat ditangani dengan baik. Namun demikian, kepemimpinan itu tidak hanya milik para pemimpin, ini juga atau mereka yang menjadi kepala daerah. Jadi kepemimpinan juga harus dinilai dari setiap individu yang bekerja di bawah struktur Satgas, baik itu Satgas nasional maupun Satgas yang ada di daerah. Jadi setiap personel memiliki peran yang penting, dan apabila mereka melakukannya dengan dedikasi yang tinggi, saya rasa hasilnya pun akan menjadi optimal dalam hal penanganan COVID ini. Jadi itu yang mungkin menjadi catatan penting bagi kami adalah totalitas dan juga optimalisasi dedikasi yang tinggi dalam hal kepemimpinan. Demikian Mas, saya rasa. Oke, baik Bapak, luar biasa sekali tadi punchline yang terakhir ini. Memang leadership ini adalah kuncinya ya, dan tidak hanya untuk kepala daerah saja, tapi setiap individu memang punya perannya masing-masing secara proporsional dalam penanganan pandemi ini. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan yang sudah disiapkan oleh Bapak Raditya Dati ini sebagai narasumber kita dari BNPB, sebagai deputi dari sistem dan strategi ya Pak. Dalam rangka wawancara kita pada pagi hari ini, menarik sekali apa yang sudah kita simak dari yang telah disampaikan Bapak Raditya. Mudah-mudahan kedepannya ada kesempatan juga untuk berdiskusi lebih lanjut, membahas mengenai tantangan-tantangan yang lebih besar ya Bapak, penguatan sistem kesehatan, terutamanya kesehatan nasional. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kami pamit. Terima kasih.
Menarik sekali apa yang sudah kita simak dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Aditya Jati. Mudah-mudahan kedepannya ada kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut, membahas mengenai tantangan-tantangan yang lebih besar dalam penguatan sistem kesehatan nasional. Demikianlah perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti dan mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga ini bisa memberikan informasi penting dan menarik untuk mengenai bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam penguatan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi bencana. Nantikan podcast selanjutnya di website sistemkesehatan.net dan bencana-kesehatan.net. Saya Apoteker Gede Yulian Yogarita, selaku host dan tim dari PKMK FKKMK UGM, pamit undur diri. Selalu jaga protokol kesehatan, jangan lupa 3M, dan juga tetap di rumah saja, tunggu giliran vaksinasi, segera lakukan vaksinasi jika sudah mendapatkan gilirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.